가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Jayanti dengan NIM 2311011 Program Studi Administrasi Publik di STIA Satya Negara. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi ekologi administrasi publik, khususnya mengenai perbandingan ekologi administrasi negara antara Indonesia dan Thailand. Berikut adalah beberapa perbedaan antara ekologi administrasi negara di Indonesia dan Thailand. Perbandingan ekologi administrasi negara Indonesia dan Thailand. Aspek yang pertama ada geografis dan alamnya. Di Indonesia, negara kepulauan tropis dengan 13.000 lebih pulau, wilayah laut lebih luas dari darat, rawan bencana seperti gunung meletus, banjir dan longsor. Posisi silang antara dua benua dan dua samudra berpengaruh pada aspek strategis dan administrasi negara. Sedangkan di Thailand, negara kontinental dengan dataran tinggi, dataran subur, dan pantai tropis, tidak sebesar Indonesia dalam tantangan wilayah, tetapi tetap memiliki pembagian wilayah geografis yang beragam, seperti utara, selatan, tengah, dan lain-lain. Ada aspek kedua yaitu ekonomi. Di Indonesia, sistem ekonomi berdasarkan Pancasila, kekeluargaan dan koperasi, dominasi peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, tantangan pada pendapatan rendah dan distribusi tidak merata. Sedangkan di Thailand, ekonomi awalnya berbasis redistribusi oleh raja, kemudian bertransformasi ke sistem pasar secara bertahap, dominasi pertanian seperti beras, ekspor, dan pariwisata. Modernisasi tidak dibarengi produktivitas tinggi, yaitu masih terbatas. Dalam aspek ketiga ada ideologi dan simbol sistem. Di Indonesia, ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang mempengaruhi administrasi, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sedangkan di Thailand, awalnya simbol sakral raja sebagai mandat Tuhan, kemudian bergeser ke simbol modern, kedaulatan rakyat dan pemerintahan konstitusional. Namun simbol baru belum sepenuhnya diterima rakyat. Aspek ketiga yaitu sosial budaya. Di Indonesia, keanekaragaman budaya tinggi, seperti etnis, agama, dan bahasa. Pemerintah mendorong pendidikan, modernisasi desa, dan pelestarian budaya. Struktur masyarakat mulai terbuka, sedangkan Thailand, organisasi sosial bersifat partikularistik, yaitu berdasarkan status, kekeluargaan, dan agama. Setelah modernisasi, mulai muncul organisasi association, tapi belum dominan. Struktur sosial mulai terbuka secara perlahan. Di aspek kelima yaitu komunikasi dan pendidikan. Di Indonesia, revolusi komunikasi mendorong efisiensi birokrasi. Meski belum merata di semua wilayah, bahasa nasional memudahkan komunikasi administratif. Sedangkan di Thailand, terjadi communication gap antara raja dan rakyat karena bahasa istana berbeda dengan masyarakat. Komunikasi terbuka mulai terjadi, namun partisipasi publik masih rendah dan birokrasi belum responsif. Keenam, ada politik dan pemerintahan. Di Indonesia, demokrasi Pancasila, sistem presidensial, desentralisasi atau otonomi daerah, administrasi negara bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan di Thailand, monarki konstitusional, dahulu autokratis di bawah raja mutlak, kini ada parlemen dan partai politik, tetapi kekuasaan raja masih dominan. Administrasi negara merupakan kepanjangan tangan dari kehendak rakyat. Yang ketujuh ada aspek peran administrasi negara. Di Indonesia, fungsi utama sebagai pelayanan publik atau public service dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terintegrasi ke dalam sistem hukum dan pembangunan nasional. Sedangkan di Thailand, berangkat dari fungsi administrasi raja dan otoriter, kini berproses menjadi pelayan publik, namun masih ada dualitas, yaitu antara sistem baru dan warisan sistem lama. Seleksi jabatan kadang masih bersifat elitis. Aspek terakhir
yaitu militer dan pertahanan. Di Indonesia, militer memiliki fungsi ganda atau dui fungsi ABRI sebagai pertahanan dan sosial politik. Struktur dan disiplin militer mempengaruhi birokrasi sipil. Sedangkan di Thailand, militer juga berperan dalam perubahan politik Thailand dan dalam beberapa periode ikut campur dalam pemerintahan kudeta militer. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya tadi ialah Indonesia mengalami perkembangan ekologi administrasi negara yang relatif lebih berbasis pada ideologi Pancasila, desentralisasi pemerintahan, dan upaya modernisasi yang menjangkau seluruh aspek seperti pendidikan, sosial, ekonomi, komunikasi, dan hukum. Dan di Thailand masih berada dalam proses transisi panjang dari kerajaan absolut ke pemerintahan modern dengan tantangan besar dalam asimilasi sosial, bahasa komunikasi, dan peran dominan raja dalam birokrasi dan politik. Meskipun modernisasi berlangsung, warisan sistem lama masih kuat mempengaruhi ekologi administrasinya. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai perbandingan ekologi administrasi negara antara Indonesia dan Thailand. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.